Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FH Video. Kali ini kita akan membahas tentang kisah singkat Raja Zulkarnain. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Berikut kisahnya. Raja Zulkarnain adalah raja soleh yang berpegang pada ketauhidan, yang sangat berkuasa namun juga soleh. Daerah taklukannya membentang dari bumi bagian barat sampai timur. Ia mendapat julukan Iskandar Zulkarnain. Zul artinya memiliki, Karnain artinya dua tanduk. Dari Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, ia menceritakan sejak masa kecil dan masa pertumbuhan Iskandar berakhlak mulia, melakukan hal-hal yang baik sehingga terangkat nama baiknya. Ia juga menjadi mulia di kalangan kaumnya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberinya kewibawaan. Setelah mencapai usia akil balik, Iskandar menjadi seorang hamba yang soleh, sehingga Allah berfirman, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya aku mengutusmu kepada umat-umat di bumi. Mereka adalah umat yang berbeda-beda bahasanya, dan mereka adalah umat yang berbeda di segala penjuru bumi. Mereka terbagi dalam beberapa golongan." Mendapat amanat tersebut, Zulkarnain lalu berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menugasiku melakukan sesuatu hal yang aku tidak kuasa melakukannya, kecuali Engkau sendiri. Maka beritahukan kepada tentang umat-umat itu, dengan kekuatan apa aku bisa melawan mereka, dengan kesabaran apa aku bisa menahan mereka, dan dengan bahasa apa aku bisa bicara dengan mereka. Bagaimana pula aku bisa memahami bahasa mereka, sedangkan aku tidak mempunyai kemampuan." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku membebanimu sesuatu yang kamu mampu melakukannya. Aku akan melapangkan pendengaran dan dadamu hingga kamu bisa mendengar dan memperhatikan segala sesuatu, memudahkan pemahamanmu sehingga kamu bisa memahami segala sesuatu, memudahkan lidahmu hingga kamu bisa berbicara tentang sesuatu, membukakan penglihatanmu sehingga kamu bisa melihat segala sesuatu, melipat gandakan kekuatanmu hingga tak terkalahkan oleh sesuatu apapun, menyingsingkan lenganmu hingga tidak ada sesuatu pun yang berani menyerangmu, menguatkanmu hatimu hingga kamu tidak takut pada apapun, menguatkan kedua tanganmu hingga kamu bisa segala sesuatu, menguatkan pijakanmu hingga kamu bisa mengatasi segala sesuatu, memberimu kemuliaan hingga tidak ada apapun yang menakutimu, menundukkan untukmu cahaya dan kegelapan, dan menjadikan salah satu tentaramu. Cahaya itu akan menjadi petunjuk di depanmu, dan kegelapan itu akan berkeliling di belakangmu." Iskandar pun tumbuh menjadi manusia dewasa yang soleh, berakhlak, dan berbudi pekerti tinggi. Atas segala kesolehannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepadanya segala kelebihan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Lalu Allah memerintahkan untuk menyeru manusia kepada agama tauhid. Mula-mula dengan tentaranya yang lengkap dan kuat, dia menuju ke barat, tempat terbenamnya matahari. Dilihatnya matahari itu terbenam di mata air yang berlumpur. Di situ ia bertemu dengan bangsa yang senantiasa berbuat kerusakan dan kejahatan, bukan saja merusak permukaan bumi dan mengacaukannya,
tetapi juga sudah menjadi tabiat mereka suka membunuh orang-orang yang tidak bersalah sekalipun, bahkan mereka tidak beragama. Terlebih dahulu Iskandar menadahkan tangannya ke langit, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan apa sebaiknya yang harus dilakukan terhadap bangsa yang begitu kejam? Apakah bangsa itu akan digempurnya atau dibiarkan begitu saja? Digempur habis-habisan sebagai balas atas kekejaman mereka, atau diajar dan dididik agar mereka kembali kepada kebenaran dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meninggalkan segala kejahatan? Iskandar Zulkarnain memutuskan menggempur mereka yang durhaka dan jahat, sedangkan orang yang baik akan dilindungi. Sebelumnya ia berkata kepada bangsa tersebut, "Siapa yang aniaya akan kami siksa dan dikembalikan kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan siksa yang lebih pedih lagi. Adapun orang-orang yang soleh dan baik akan kami lindungi, dan kepadanya kami hanya akan memerintahkan kewajiban-kewajiban yang ringan." Kemudian tentaranya bergerak menewaskan setiap orang yang kejam, melindungi setiap orang yang baik. Akhirnya negeri itu dapat diamankan dan ditentramkan serta diatur sebaik-baiknya, penuh dengan kehidupan, bahagia dan makmur. Setelah selesai menunaikan kewajiban terhadap bangsa dan negeri itu, Iskandar dengan tentaranya menuju ke arah timur. Dilihat matahari di atas bangsa yang musyrik yang menyembah banyak Tuhan. Bangsa dan negeri itu pun dapat ditaklukkan, diamankan dan ditentramkannya, serta diatur sebaik-baiknya sehingga setiap orang dapat merasakan hidup aman, tentram dan bahagia. Bangsa itu juga dapat dikeluarkan dari lembah kesesatan. Kemenangan dicapai selama dalam perjalanan itu. Akhirnya sampailah di suatu tempat. Di sana ia bertemu dengan suatu bangsa yang selalu dalam ketakutan dan kekhawatiran, karena ternyata negeri itu berbatasan dengan bangsa Ya'jud dan Ma'jud yang terkenal kuat dan kejam. Bukan sekali dua kali saja, seringkali bangsa Ya'jud dan Ma'jud, tetapi seringkali bangsa Ya'jud dan Ma'jud itu datang menyerang mereka, menghancurkan apa saja yang didapatinya dan membunuh siapa saja yang dijumpainya. Kedatangan Iskandar ini mereka sambut dengan segala kehormatan dan kegembiraan, karena mereka tahu dari kabar yang beredar bahwa Iskandar adalah raja yang kuat dan paling adil di muka bumi ini. Lalu mereka meminta bantuan kepada Iskandar agar dilindungi dari serangan Ya'jud dan Ma'jud. Mereka memohon supaya antara negeri mereka dan negeri Ya'jud dan Ma'jud dibangun dinding raksasa yang tidak dapat ditembus. Sebagai imbalannya, mereka sanggup membayar mahal Iskandar. Mendengar permohonan itu, Iskandar Zulkarnain menjawab, "Saya tidak mengharapkan upah dari kalian. Nikmat dan pemberian Tuhanku lebih berharga dari upah itu. Hanya kepada kalian saya minta kaum pekerja dan alat-alatnya, besi, tambang, arang, batu, dan kayu." Setelah semuanya berkumpul, ia mulai bekerja dengan bantuan para pekerja. Mula-mula menyalakan api dengan kayu dan arang batu. Diambilnya besi, lalu dileburkannya dengan api. Setelah besi itu mencair, dituangkannya tembaga dan diaduk menjadi satu. Dengan bahan campuran inilah didirikan dinding raksasa antara negeri itu dengan negeri Ya'jud dan Ma'jud. Dinding besi raksasa itu tidak dapat ditembus dan dilubangi oleh siapapun dan oleh apapun. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhan kepada kalian. Hanya Tuhanlah yang dapat menembus dinding ini jika dikehendaki, kata Iskandar. Maka aman dan tentramlah negeri tersebut. Iskandar Zulkarnain dapat menaklukkan negeri-negeri yang terbentang antara timur dan barat. Dengan demikian, cita-citanya untuk mempersatukan kerajaan di timur dan di barat tercapai. Berkat ilmu dan pengetahuan yang luas, serta dasar ketuhanan yang selalu dipegang teguh dalam mendirikan kerajaan yang besar itu,
penduduk hidup dengan aman, tentram, dan makmur. Kebesaran dan kejayaan itu tidak membuat buta dan lupa akan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan nama Iskandar Dzulkarnain, yaitu Iskandar Makedonia Dzulkarnain Al-Hamiri, Raja Himyar, seorang lelaki soleh yang zaman Nabi Ibrahim, dan Qurs Al-Akhrimi Al-Farisi. Kisah Iskandar Dzulkarnain ini dalam Al-Quran surat Al-Kahf ayat 83-98 yang artinya mereka akan bertanya kepada tentang Dzulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Demikian kisah Dzulkarnain ini. Atas hilapnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.